Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alela Syahidan yang akan menjelaskan sedikit materi presentasi saya, yakni ialah Thread System Operasi. Adapun guna saya menjelaskan materi ini untuk melengkapi tugas perkuliahan saya. Baiklah, saya lanjut saja di sini. Saya akan membaca materi yang pertama, yaitu pengertian dari threads. Adapun threads merupakan sebuah status eksekusi, running, ready, dan lain-lain, dan sering juga disebut dengan lightweight. Adapun thread di mana merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Selanjutnya adalah single and multi pengertian. Single threading adalah sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang punyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Selanjutnya, multithreading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Adapun keuntungan dari multithreading yakni ialah responsif, pembagian sumber daya secara default, pemberdayaan arsitektur multiprosesi, dan ekonomis. Adapun kerugian dari multithreading ialah multiple thread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya cache memory, dan execution time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah. Dan kerugian lainnya harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Selanjutnya ialah pengertian dari multithreading pada komputer multithreading. Komputer multithreading adalah sebuah sistem yang memungkinkan setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread yang kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi komputer. Adapun model multithreading ada tiga, yaitu model many-to-one, model many-to-many, and model one-to-one. Materi selanjutnya ialah sinkronisasi. Thread sinkronisasi atau serialisasi adalah penerapan mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa dua thread atau proses yang berjalan secara bersamaan tidak mengeksekusi bagian yang sama dari sebuah program pada saat yang sama. Hal ini disebut mutual exclusion. Selain menyediakan mutual exclusion, sinkronisasi juga harus waspada terhadap hal-hal yakni deadlock, starvation, and priority inversion. Selanjutnya ialah user level thread. User level thread adalah thread yang tampak oleh programmer dan yang tidak diketahui oleh kernel. User level thread secara tipikal dikelola oleh sebuah library thread di ruang user. Kernel level thread didukung dan dikelola oleh kernel sistem operasi. Adapun contoh user thread libraries adalah POSIX threads, Maxi threads, dan Solaris threads. Kernel thread. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi, yakni pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen yang dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Adapun kelebihan dari kernel thread ialah jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Dan pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread-thread pada prosesor yang berbeda. Kekurangannya ialah pengaturan dan pembuatan thread lebih lambat. Selanjutnya ialah symmetric multiprocessing. Symmetric multiprocessing adalah proses di mana sebuah prosesor menjalankan tugas dalam sistem operasi. Ia tidak memiliki hubungan master-slave seperti multiprosesor asimetris. Semua prosesor di sini berkomunikasi menggunakan memori bersama. Adapun symmetric multiprocessing memiliki load balancing yang tepat, toleransi kesalahan yang lebih baik, dan juga mengurangi kemungkinan bottleneck atau kemacetan CPU. Pengertian dari mikrokernel. Mikrokernel adalah inti OS kecil yang menyediakan dasar untuk modular ekstensi, di mana fungsi utama mikrokernel adalah mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari mikrokernel. Kelebihan dari mikrokernel yang pertama ialah interface yang seragam, extensibility, flexibility, portability, reliability, and support for object-oriented OS. Adapun beberapa sistem operasi yang menggunakan mikrokernel yakni yang pertama, IBM i, sebuah versi Unix dari IBM, iMiba, sebuah kernel yang dikembangkan untuk tujuan edukasi,
kernel Mach yang digunakan di dalam sistem operasi hard, Minix, kernel yang dikembangkan oleh Android Tannenbaum untuk tujuan edukasi, dan Symbian OS, sebuah sistem operasi yang populer digunakan pada handphone dan lain-lainnya. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.